Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari ini Elma memutuskan untuk tidak menemui Arkan. Sehabis dari sekolah, dia langsung menuju rumah Risa. Elma ingin meminta bantuan pada Risa untuk membantunya belajar merias wajah. Jam 7.30 pagi, Elma sampai di rumah Risa. Dia sedikit tertegun saat melihat Risa sedang berpelukan dengan suaminya di teras rumah. Sepasang suami istri itu saling tertawa sebelum akhirnya suami Risa naik ke atas motor dan pergi. Tin, suara klakson sapaan suami Risa membuat Elma tersentak, tersadar dari lamunan kenangan indah yang dulu juga dia punya bersama Danu. El, cepat sini, pekik Risa pula dengan tangan kanan yang melambai. Elma pun mengangguk dengan kaku, lalu sedikit mempercepat langkah dan tiba di rumah sang sahabat. Mereka berdua masuk. Elma duduk di ruang tamu, sementara Risa lebih dulu masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil alat make up yang dia punya. Duduk sendirian di sini membuat Elma kembali mengingat kejadian beberapa saat lalu. Dalam benaknya kembali berandai-andai, kembali muncul harapan yang tak mungkin terjadi. Danu adalah pria yang paling dingin di dunia ini. Suaminya itu tidak akan pernah bisa seperti suami Risa. El, lamunin apa? Tanya Risa yang datang dengan tangan penuh. Bukan hanya membawa alat make up, dia juga membawa segelas teh hangat dan sepiring pisang goreng. Ini diminum dulu. Repot-repot, Riz. Biar nggak repot, makanya kamu habisin semuanya. Elma cemberut, sementara Risa terkekeh. Dia pergi ke pasar jam 9 pagi. Jadi di jam seperti ini, Risa masih berada di rumah. Setelah Elma meminum teh hangatnya hingga habis setengah, barulah Risa mulai mengajarinya cara merias wajah. Mulai dari menempelkan foundation di wajah hingga berakhir dengan memberikan lipstik merah di bibir. Kulitmu putih, jadi lebih cocok yang warna merah ini, El. Terang Risa menunjukkan warna lipstik yang dia punya. Kulitnya tidak seputih Elma, jadi warna merah itu jarang dia gunakan. Kamu jadi tambah cantik, El. Yakin deh, tambah rame toko Mbak Dias. Ucap Risa lagi, tak bosan-bosannya dia memandang wajah sang sahabat. Pantesan suamimu tidak memperbolehkan kamu kerja. Dia takut kamu diambil orang. Risa tertawa, sementara Elma sendiri bingung seperti apa wajahnya saat ini. Risa belum memberinya kaca dan dia merasa wajahnya sangat berat dan penuh dengan riasan. Nanti kamu foto semua makeup ini, El. Cari yang persis seperti ini di pasar. Ini semua yang aku pakaikan cocok di wajahmu. Iya, balas Elma singkat. Dia merasa wajahnya terlalu kaku. Dan jawaban singkat itu membuat Risa semakin tak berhenti tertawa. Ini kacanya sudah selesai, cantik. Risa mengulurkan sebuah cermin kotak kecil berwarna hijau dan Elma menerima itu. Lalu memposisikan cerminnya di depan wajah dan menatapi pantulan dirinya sendiri. Elma cukup terkejut, merasa dia sangat berbeda, seperti bukan Elma biasanya. Melihat wajahnya di cermin membuat Elma juga merasa jika dia seperti terlahir kembali menjadi orang lain. Dia tak menyangka jika merias diri bisa memberikan efek sebanyak ini. Cantik kan? Coba suamimu lihat, dia pasti gemes, tutur Risa, dan Elma hanya mampu tersenyum kecut sebagai tanggapan. Aku malah berharap tidak pernah bertemu dia dengan wajah seperti ini. Mas Danu pasti akan menertawakan aku, batin Elma.
Sehabis pulang dari rumah Risa, Elma langsung menuju pasar untuk membeli beberapa make up. Kata Risa, alat make up itu harus selalu Elma bawa di dalam tasnya, selalu berjaga-jaga. Andai make upnya rusak, bisa langsung dibenarkan. Risa juga sudah memberikan arahan pada Elma untuk mendatangi toko penjual make up murah. Sampai di pasar, Elma langsung menuju ke sana. Segera menunjukkan foto di dalam ponselnya pada pekerja di sana. Elma hanya menunggu hingga semuanya siap dan dia tinggal membayar. "Terima kasih, Mbak," ucap Elma. Bibirnya tersenyum lebar sekali. Entah kenapa menjalani hal ini membuatnya merasa senang. "Sama-sama, Mbak," sahut pekerja wanita itu, dan setelahnya Elma keluar dari dalam toko. Dia berjalan dengan riang, bibirnya pun tak henti-hentinya mengukir senyum. Namun seketika langkahnya terhenti saat tiba-tiba di depan sana dia melihat seseorang yang sangat dikenalnya, Danu. Dek, seketika Elma tersentak. Matanya langsung membola. Secepat kilat dia memalingkan wajah, membuang wajahnya cepat-cepat agar Danu tak menyadari keberadaannya. "Ya ampun, kenapa aku malah bertemu Danu di sini? Oh Tuhan, aku mohon buat dia tidak tahu jika ini aku. Buat dia melewati aku begitu saja. Aku mohon." Batin Elma penuh permohonan. Jalan di sini hanya ada satu. Tempat hulu hilir para pembeli mengelilingi seluruh toko yang ada di dalam pasar. Elma membeku, mendadak gugup menanti detik demi detik Danu akan melewati dia. Sementara Elma terus membuang wajah, menunduk dan pura-pura sibuk dengan barangnya sendiri di genggaman. Tapi sayang, usahanya sia-sia ketika dia mendengar suara berat memanggil namanya dengan jelas. "Elma," panggil Danu. Dia cukup terkejut saat melihat Elma ada di sini, bahkan lebih terkejut lagi saat menyadari jika istrinya itu telah menggunakan riasan wajah yang sangat mencolok. Cantik memang, tapi Danu bingung dengan riasan seperti itu, kemana Elma akan pergi. Meski Elma memalingkan wajah dengan cepat, namun Danu sangat menghafal tubuh istrinya itu. "El," panggil Danu sekali lagi karena dilihatnya Elma yang masih betah terdiam. Dan di panggilan kedua Danu, akhirnya Elma pasrah dengan takdir yang kini mendatanginya. Mau tidak mau, dia harus berbalik dan memperlihatkan wajah pada sang suami. Perlahan, Elma memutar tubuh, masih sedikit menunduk, dia menghadap Danu. "Kamu mau pergi kemana?" tanya Danu dengan suaranya yang dingin. Makin dingin saat dia tak tahu kenapa istrinya berubah secepat ini. Elma jadi berani merias wajahnya ketika baru beberapa hari mereka memutuskan berpisah. Danu menatap lekat wajah Elma yang sedikit menunduk. Dari dulu wanita ini selalu cantik, tapi Danu selalu suka ketika melihat wajah polos istrinya. "Jawab, El." "Aku mulai kerja." "Kerja?" "Iya." "Di mana?" "Jaga toko aksesoris HP di CSM." "Sejak kapan?" "Kemarin." Diam, baik Danu ataupun Elma sama-sama diam setelah itu, seolah keduanya sedang sibuk dengan pikiran masing-masing. Danu yang sungguh tak menyangka jika Elma akan mengambil keputusan sepenting ini tanpa memberitahu dia lebih dulu. Sementara Elma yang merasa mereka tak perlu membicarakan ini karena sudah mengambil keputusan untuk berpisah. "Jam berapa kerjamu?" tanya Danu lagi, dan Elma selalu menjawab apa yang ditanyakan oleh Danu tanpa menambah-nambahi ataupun mengurangi. "Jam 5 sore sampai 11 malam." "Kenapa ambil shift malam?"
Cuma itu yang ada. Kamu tahu dari mana pekerjaan itu? Risa. Apa nama tokonya? Glory Aksesoris. Danu mengulik ingatannya dan mulai terbayang akan toko itu. Toko yang tak jauh dari tempatnya biasa bekerja ketika di CSM. Aku akan tetap memberimu uang meski kamu bekerja. Aku pergi, ucap Danu, kemudian berlalu lebih dulu. Sementara Elma hanya memasang wajahnya yang masam.